Di Indonesia mulai dirongrong sama orang-orang anti sholawat, anti ini orang-orang yang rusak nanti. Orang-orang yang anti sholawat, anti tahlil, anti ini yang akan menghancurkan negara nanti. Soalnya membuat perpecahan di antara masyarakat kita. Dengan dalilnya Al-Quran, katanya badan Al-Quran sing digowo. Dengan dalilnya ini orang-orang seperti ini nanti yang akan menghancurkan negeri kita. Hati-hati, hei bangsaku, jenengan niku ahli sunnah wal jamaah NU ini bukan orang bodoh, orang yang tahu kalau sampai tahlilan itu syirik. NU pertama yang akan melarang tahlilan. Gak mungkin masa ulama-ulama NU kabeh syirik mlebu neraka, sing mlebu surga kowe tok. Dua kali. Kalau sampai orang-orang NU ini tahu bahwa tahlilan itu syirik, orang NU tahu bahwa ziarah kubur itu syirik, tidak mungkin dibolehkan kita ini ziarah kubur. Kedua, saya ingin cerita dan saya tidak bosan-bosan cerita ini sampai mati, saya tidak akan bosan-bosan. Ada kemandirian al-hujjatul balighah dalam diri kita sebagai ahli sunnah. Begini misalnya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafadzkan itu menjadi soro mukminan. Nah ini kita tahlil yang sudah muslim hanya karena kalimat thayyibah justru menjadi kafir. Ini kan pada paneh. Yang kafir puluhan tahun yang tahu yufar lagu makot salah bihadil kalimah. Ini kita karena tahlilan sampai nyekel patok menjadi kafir juga karena la ilaha illallah. Ini aneh. Jadi kalimatun sing yakunu bihal kafiru musliman menjadi kalimatun yakunu mu'minu biha kafirun. Ini kan kaidah yang aneh. Nah, saya ingin kalau ahli sunnah yang seperti ini sudah mandiri, sudah sehat, ya baguslah seperti itu. Saya sudah tidak pakai penghalang lagi kalimatnya sesat. Sampaikan kepadanya biar ketemu dengan ustadznya, saya ingin ketemu dengan syekhnya gitu. Saya tidak akan mundur dengan mereka yang seperti itu, yang tukang bohong, yang tukang nipu umat. Orang Wahabi itu tukang nipu umat. Ya, saya ngomong terbuka nih, live streaming. Makanya mereka kalau diajak dialog dengan saya nggak mau, bisanya membuat fitnah di belakang. Kalau diajak ditantang dialog langsung ketemu, sok di pengajiannya siap saya. Tidak pernah mau mereka. Dari dulu saya datangi. Ada yang MA gelarnya, MA itu S2. Dari mana? Ada lulusan King Saud Mekah, ada lulusan Ummul Qura Mekah. Tapi ternyata ketika menipu umat, MA-nya maling agama. Mereka kesel kalau dibongkar seperti ini, maka tidak mau dialog terbuka, tapi bisanya cuma bikin fitnah, propaganda ini itulah syiah lah apalah seperti itu. Sesatlah inilah itulah. Ayo kalau memang kamu menyatakan kita ini ahlus sunnah ini sesat, ayo dialog terbuka. Berani tidak berani, berarti anda gitu yang sesat itu aja udah gampang ya, sampaikan seperti itu, nggak masalah buat saya. Terbuka saya nih, terbuka. Kalimat ini tidak pakai penghalang untuk saya. Live streaming internasional. Pernah satu ketika saya disebut sesat, wong sesat. Apa diantara kesesatannya? Ini ustadz yang membenarkan kunut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya cuma menyampaikan secara objektif karena kita diamali pengetahuan. Saya ini subuh saya tidak kunut, saya kunut nazilah. Tapi kalau saya diundang kemudian di masyarakat itu kunut subuh, saya pimpin dengan kunut. Itulah keteladanan dari imam-imam kita sebelumnya. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih, atau dia belajar cita-cita jadi ustadz supaya yang populer, dan kemudian dengan popularitasnya dia kumpulkan jamaah, dia arahkan kepada dirinya saja dan nggak boleh belajar dengan orang lain. Hadisnya ada. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih, dia ngajar orang belajar pengetahuan sampai jadi ustadz supaya orang berpaling ke dia aja, bukan pada yang lain. Belajar dengan saya aja, yang lain salah, yang lain nanti terperosok kepada bid'ah. Padahal anda pun belum mengerti apa itu bid'ah, tapi anda dijaga, diterangin versinya aja, dan dijaga sampai di situ supaya tidak belajar dengan yang lainnya, tidak menambah wawasan anda, tidak menambah pengetahuan anda. Itu kan bertentangan dengan Quran langsung. Quran mengajak kita untuk banyak belajar, anda dibatasi pelajaran anda. Nabi mengajak anda menambah wawasan, anda diminta belajar pada itu aja, jangan pada yang lain. Sedangkan sifat manusia tidak sempurna. Bagaimana kalau satu orang itu salah berijtihad, maka semua akan salah. Ini yang jadi bahaya. Jika ada yang seperti itu, maka tempatnya di neraka. Dan kelak di Al-Ahzab disebutkan, muridnya akan mengadu kepada Allah. Awas, akan mengadu.
Kalau dia pejabat, ngadu. Kalau dia ustadz, ngadu. Ya Allah, timpakan azab kepada dia 2 kali lipat karena dia saya salah. Kalau dia pejabat, maka karyawan mengadu. Ya Allah, timpakan kepada dia 2 kali lipat. Ya Allah, karena dengan petunjuk dia saya salah. Saya dipaksa berbuat maksiat. Saya ikut tuh karena dia. Saya diminta gini, saya belikan tiket yang palsu, tuliskan yang palsu. Ya Allah, saya tidak punya kekuatan saat itu. Kalau saya masuk neraka sekarang, timpakan kepada dia 2 kali lipat. Termasuk guru yang seperti itu. Huwa finnar, kata Nabi. Guru di neraka. Maka seperti itu. Jadi kalau gurunya sudah banyak mencela, maka otomatis muridnya pun akan pandai mencela. Ya, itu yang paling bahaya. Jelas ya? Saya tidak sedang menyoal siapapun, tidak. Saya ingin menjelaskan fungsi keterangan Nabi. Kalau Anda keberatan, silahkan tanyakan pada Nabi. Ya. Yang paling bahaya itu Anda belajar Quran dengan sunnah, tapi Anda melanggar ketentuan Quran dan sunnah. Pertanyaan saya, yang Anda pelajari apa? Ada orang punya penyakit gayanya debat dong. Diskusi setiap hari sampai gak tidur, mau tidur ngomong itu. Apa gunanya? Tutup. Sudahlah, ente itu basi omonganmu itu. Sudah dibahas para ulama. Sudah basi dibahas para ulama, dan ulama saya juga tahu kalau ente bener amar ma'ruf nahi munkar, segur. Sampai hari ini tidak ada yang negur. Kelihatannya saya tidak terlalu tampak serem, Bu ya. Saya tidak terlalu tampak serem, kadang-kadang serem ya. Cuman kalau memang orang-orang di Cirebon itu betul niat amar ma'ruf nahi mungkar, menghentikan bid'ah dan kesesatan ahli tasawuf bermadhab Asy'ariyah, kan saya biar diajak ngomong. Bukan di belakang sana orang-orang ibu-ibu di kampung lalu difitnah, ini Syiah, ini bid'ah, ini sesat, ini orang kampung kan jadi bingung. Kalau orang betul-betul ngerti bagaimana orang memangkas sebuah kejahatan itu kepalanya dulu. Kepalanya ditaklukkan, ditundukkan, baru nanti yang bawah ngikut. Sekarang kita tidak pernah ada yang menasihati secara serius. Duduk, Buya Yahya ini sesat, Buya. Oh begitu, Buya ini ahli neraka. Boleh Anda ngomong begitu, cuman duduk. Kenapa saya ini sesat? Tunjukkan. Tidak pernah hari ini, bahkan sebaliknya. Yang kita mencoba, kita ayo diskusi. Jangan Anda membicarakan seperti itu di luar sana. Kita obrolkan, kita ngobrol dengan beberapa orang, tidak berlanjut. Yang katanya sampai 12 masalah, baru 1 masalah sudah selesai. Ada kemana kalasannya sibuk dan sebagainya. Ini amar ma'ruf nahi munkar umat yang banyak ini. Kalau memang Buya Yahya sesat, ini loh yang denger orang banyak. Mestinya kalau engkau bener, betulin ini. Kalau ini betul, nanti kau benerin sesatan saya ini, nanti yang lain selamat. Sekarang tidak, itu semua menunjukkan kalau itu adalah kemunafikan. Akhirnya yang difitnah orang awam, musola-musola. Maka sekarang kita balik. Siapapun yang punya masjid kok tidak aktif, musola yang tidak hidup, bisa berkomunikasi nanti. Gimana dihidupkan? Dengan sholawat, dengan zikir, dengan perayaan-perayaan agar hidup di masyarakat itu. Sehingga orang yang akidahnya satu sudah nggak berani, mau deket-deket sudah. Aduh, ada ini lagi, besok ada zikir lagi, ada. Akhirnya minggir sendiri nanti. Indonesia itu udah ada pemetaan wilayah merah, ada yang kuning, ada orange, ada hijau. Kalau Sumatera Barat sudah ada beberapa wilayah yang sudah merah. Sudah ada. Pasaman belum parah-parah aman, Pak. Yang parah adalah ya, saya nggak boleh bilang. Itu sudah ada, dan kita nanya bukan ke satu sumber. Jadi ada intelijen dari TNI, ada intelijen dari polisi yang pakar, dia melihat, dan saya menyaksikan sendiri juga sama, karena kita juga peneliti. Ya alhamdulillah saya juga peneliti ya. Kita juga nulis, kita juga merangkum, membaca, menganalisa, dan itu sudah banyak yang parah. Bayangkan Aceh aja dia memasuki, Pak. Padahal Aceh itu benteng Ahlussunnah terkuat itu. Kota-kota santri di Jawa itu udah banyak yang kemasukan. Kenapa? Kebanyakan pesantren sudah tertutup dari masyarakat, asik dengan dialektika di dalam pesantren, lupa dengan masyarakat di luar. Itu fakta juga itu. Udah jadi dinasti. Nggak mau lagi mikirin umat. Tapi itu sebagian pesantren, banyakkan pesantren juga masih bagus, oke.
Jadi ini kabar agak lumayan bahaya, maka kita nggak boleh diam, Ustaz. Harus mulai menyuarakan yang menurut kita ini mendekati kepada kebenaran. Jadi jangan diam. Tapi suara antum tadi kan sudah menggelegar tuh, kayak semangatnya menggelegar suara aja. Insya Allah, Ustaz ya. Terus benarkah Wahabi dulu berdarah-darah? Itu benar. Dan kejadian itu bukan sekali dua kali. Kita punya sanad, tadi kita sudah baca sanad ya. Jadi kalau di Sumatera itu ada Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Jamil Jauh, itu punya guru. Syekh Khatib Ali punya guru namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya guru Bakri Syato. Bakri Syato punya guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengabadikan pembunuhan berdarah oleh Wahabi. Judulnya Fitnatul Wahabiyah. Kitab ini dibantah oleh mereka, tapi datanya nggak kuat. Mereka itu nganggap kalau udah dibantah berarti yang dibantah kalah. Nggak begitu. Tidak semua bantahan itu valid. Main asal bantah-bantah aja. Orang yang menyatakan dirinya paling murni langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan yang simpel, dia belajar Al-Quran, pinter membaca Al-Quran saja bacanya, itu dari siapa? Kemudian mengerti Al-Quran itu dari siapa? Oh, dari Quran terjemah. Yang bikin terjemahan Quran siapa? Betul tidak? Nah, seperti itu. Bodoh orang yang ngaku dirinya itu paling murni dari Quran, dari Sunnah. Itu orang yang bodoh, mohon maaf. Jahlun murakkab, bodoh kata toloyo. Dia nggak ngakuin ulamanya, dia nggak ngakuin ustadznya. Nah, kita belajar Quran aja, belajar dari ulama kok, dari ustadz, dari guru ngaji. Betul ya? Nggak ada kan yang ketemu Jibril langsung dibacakan Al-Quran? Hadis langsung ketemu Rasulullah ada nggak? Umat zaman saiki, zaman now. Hati-hati Bapak Ibu, dungake terus tiap sholat, bukan cuma Palestina aja, semua muslimin yang dimana tertindas didoakan supaya mereka sabar, yang didolimi supaya mereka sabar, yang berbuat dolim insyaallah yang menghancurkan Islam hancur insyaallah berkat doa jenengan, donga jenengan ke di rumah ke kali Gusti Allah. Jangan khawatir, Indonesia jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau kita kompak tidak akan seperti itu.